bagaimana perform dari Faramis juga yang tadi nggak terlalu bisa membantu mungkin ya. Atau bisa dikalahkan di game yang kedua, jadi mereka memilih untuk melawan Faramis. Atau bahkan kayak berputar lagi nih, balik ke Joy mungkin dari Assassin-nya. Dan bisa ada Fredrin juga di first pick nanti. Tergantung sebenarnya konsepnya sekarang udah mulai terbuka tahu. Dengan udah mulainya target-target band dan wow. Novaria di naik pick loh. Menarik, oke. Novaria diambil pertama, Fredrin ada. Atau kalau mau ambil Fredrin Joy, greedy gak sih? Jangan dua sih. Jangan dua. Satu aja. Kan Cuma siapa tahu kan Fredrin mau ditaruh di XP. bisa. Yang jelas Rebellion, jujur dia harus galak nih. Mid-nya dari EVOS, ini nggak bisa bantu awal. Jadi kalau ditabrak-tabrak dia bisa bebas. Dan Kari, ini power pick juga sih. Oh, ada Kari. Jawaban apakah sekarang Fredrin yang bakal diambil? Atau masih ada Arlot juga kan? Masih terbuka. Fredrin Arrow tuh biasanya jadi combo yang menarik gitu Atau kan. Joy aja buat ngincer belakang. Belakang. Dari Novarianya di belakang. Karena kan untuk early pressure-nya munculnya Novaria agak sulit untuk mendekat. Tapi Valentina dulu, oke. Valentina ya, dia main agresif berarti ya. Karena sempat di-mention juga, Novaria butuh timing banget kan untuk bisa perform di early-nya. Ya, dia butuh item, dia butuh level, pastinya nggak bisa ngasih dampak yang se-powerful late game gitu kan daripada di early-nya. Sementara kalau Valentina dia bisa lebih cepet untuk agresif, dia bisa lebih galak lagi untuk invade jungle mungkin. Apalagi dengan solo target, Valentina ini bisa hasil damage yang gede banget di level 2. Iya, yang penting tinggal satu ya targetnya. Sendiri, Clear itu dia. lane cepet, tinggal satu, Arcane Shade itu dalam banget. Karena titiknya cuma satu juga tapi ya. Pilihannya sekarang Fredrin itu dia. Gak usah dicari Om, Fredrin Arnold muncul sepaket, tenang Paket aja. lagi dua-duanya ya. Langsung ya. Ini dia ya, karena Fredrin memang lagi masuk sekarang. Karena dia skillnya ini udah lengkap, paket lengkap banget. Ya. Dari ada efek slow, knock up, taunting ada, kasih damage juga bisa. Minotaur. Oke, gue sempat berpikir akan ada dinosaurus di sana. Seperti biasa yang kita tahu Barats. Oke. Tapi ternyata bukan Barats. Romernya dulu nih yang diambil dan efek sisi yang gede ini bikin harusnya lebih enak untuk setup. Ya, tapi itu udah sisi semua juga ya buat Evo sendiri sekarang. Dan bahkan mereka bisa nge-ban Dinosaurus Barats. Bisa ditutup ya jungle-nya. Tutup aja jungle-nya. Ih, gue curiga ini Om Ninja. Sama saya juga. Choji kan? Iya. Ada Hanzo yang bisa Hanzo keluar ya, Hanzo yang bisa diamankan. Ini bisa jadi satu surprise pick juga dari teman-teman Rebellion. Tapi masuk ke banning yang selanjutnya, belum ada God Lane ya. Mungkin bisa ditargetkan sebetulnya teman-teman Rebellion untuk Roger ya. Ya, Roger. Masuk ke area banning guys. Kalau sampai fase 2 sih sangat-sangat wajar ya. Rogernya di ban. Itu yang udah dipredik kayaknya sama EVOS di game kedua. Makanya dia ngambilnya di 3 kan. Betul. Karena dia tahu Rebellion akan ban dan terjadi beneran. Di game ketiga Rebellion ban Roger ya. Oke, sekarang tanpa Roger juga. Dan ini harus hati-hati banget nih, karena Fred, kita tahu ini adalah hero yang pejalan kaki lama. Hanzo bisa bahaya, tapi Yuzong dulu. Dia bakal men-secure untuk hero yang bakal main di belakang lagi. Ixia kah? Atau ban ke arah Harit juga boleh sih sebenarnya dari Rebellion. Oke. Kayak Harit ntar bisa menang match up kan sama Karinya. Oke. Tapi Ixia juga make sense. Dari belakang dia bisa ngasih damage, ada Iya. Yuzong dia akan patah kan. Ya, dan juga menang range kan dibandingkan dengan Kari sendiri. Ya tergantung siapa yang akan ditutup oleh Rebellion sekarang. Karena untuk lini depan mereka sudah punya Minotaur, mereka sangat-sangat sustain. Ya setidaknya untuk bisa membeli waktu dan bahkan bisa men-knock up nanti Fredrin bersama dengan Arlot. Oke, ini dia penentuan di satu hero terakhir. Target ban ke area Brans. Harit atau Ixia yang akan jadi pilihan. Atau Ada yang lain kah? mengarah ke area Roamer justru yang bakal ditutup ya. Yang memang belum terlihat juga. Cloud mungkin. Bisa jadi juga sih. tergantung Cloud, nanti. ya. Maka Nathan. ya short magical damage yang sekarang lagi marak dia digunakan juga. Dengan penetrasi yang kuat dia bisa jadi DPS pasti loh sampai hingga di late game. Ya, late game insurance banget ya. Yap. Karena siapapun yang ditabrak dengan damage Nathan, wow itu dalam banget. Bahkan Lord juga itu cepet loh di-clear sama dia. Ya, itu dia. Pilihan yang cukup bijak untuk ditutup oleh teman-teman dari Rebellion. Tapi satu hero terakhir, EVOS. Untuk Rebellion, power dari EXP ya untuk sosok Moai. Yuzong sudah mereka tutup, Lapu mungkin bisa jadi pilihan. Atau mungkin mereka bakal coba untuk mengarah ke area mempersempit pilihan jungle yang belum terlihat juga dari sosok Vincent. Nah, ini bentuknya EVOS mereka cukup waspada dengan... Oh itu Joy, aku pengen bilang split push ya karena masih ada yang terlepas juga Benedetta Pakito lagi. Gue mikir juga ke Benedetta Om. Kayak Iya. Novaria ini paling gampang dikejar sama Bennett. Bennett atau Pakito juga loh, yang kedua Pakito Iya ya kan? kan? Betul. Dia mau kabur kemana ya tetap akan dikejar soalnya. Nah Oke. itu dia. Oke tapi terlihat kan sekarang untuk bisa mengejar atau potong lane.
Karena untuk lawannya semisal itu ada Cloud juga yang kemungkinan bisa diambil sama EVOS. Bisa sih, usernya juga emang Cloud centric juga dulu. Brans ya kita nggak akan lupa dengan Cloudnya dia. Mungkin kalau memang bukan Cloud, hero dengan long range lagi selain Ixia, Bruno kali ya. Bruno juga masih bisa nih sebenarnya masuk dan masih bisa jaga range di belakang. Mampu ya untuk Koi. Mainin karet impact oriented harusnya. Oke. Jadi bener nih, ada Lapu, ada Mino. Tanker dua-duanya gak ada split. Ninja kayak yang akan kita lihat. Iya kan? Jadi ntar landing jauhnya dipegang sama Hanzo. Oke. Ini tipikal Rebellion Bisa banget jadi. sih. Tapi masih banyak lah sebenarnya kalau ngomongin kayak Assassin. Mungkin udah ganti Om, bukan ninja yang itu, ninja yang lain Hayabusa. Hayabusa kayak berat gak sih Hayabusa? Ya mungkin. Lagi lompat ya, Cloud Zero di tiba-tiba. belakangnya. Oke. Cloud. Marksman nih, belum kebuka. Romer juga belum kelihatan. Marksman yang safety. Kalau mau menang lane dia pakai ya itu Harip, dia pakai mungkin clean, berangkat pakai clean juga gitu kan. Cici yang diambil untuk minion Cici management Bruno untuk save di bagian belakang. Ya, dan ini berarti gak ada yang bisa nabrak belakang. Kalau memang mau dipakai Hanzo-nya, ini available sekarang. Itu tugas, itu berat banget tugas Fluffy berarti Om. Buat cari belakang Dia itu. cari tuh keliling-keliling gitu kan di mana nih. Kalau memang Hanzo, kalau memang Hanzo ya. Iya. Kalau memang Hanzo. Masih ada Dinosaurus. Iya, Betul. Barat masih Barat kena. masih ada. Ya mungkin masih ada Martis juga kalau mau ngamanin dan ngambil resiko juga untuk secure ke area jungler fighter dari Vincent sendiri. Kita akan dibawa mengarah ke area tipikal jungler seperti apa nih? Assassin Power, tapi Fanny yang ternyata diamankan oleh Vincent di game yang ketiga. Wow. Assassin. Assassin. Namun bukan ninja kali ini. Fanny dengan stopper pastinya adanya di Fredrin loh, jujur. Betul. Arlot untuk nangkep Fanny bisa, tapi nggak selalu bisa on point juga. Last pick Fanny, gue udah lama banget tinggal ngeliat Fanny-nya dari Vincent. Bisa membawa kemenangan kah? Atau malah petaka untuk Rebellion? Karena ini adalah game ketiga, match point bagi keduanya. Apapun bisa terjadi dan membuktikan siapa yang lebih biru kali ini. Oke, pembuktian untuk yang paling biru. Tapi EVOS, early to mid late game potential juga dipegang oleh mereka secara indeks kita sekarang. Dan ya bisa dibilang mereka bakal menang buat di duel awal ya, paling buat di Turtle. Karena kita tahu untuk Turtle yang pertama ini penting banget untuk semuanya. Yes, betul sekali. So, kembali kita akan menyaksikan The Battle of the Blue MPL Arena. Mana suaranya? So, without any further ado, let's go jump to the land of Dawn untuk melihat siapakah yang akan mendapatkan match point di game yang terakhir match kita yang pertama. Munculnya Fanny menjadi serangan kejut pastinya dari segi drafting. Namun, ya balik lagi Fanny ketika memang dia agak fall off di awal, dia nggak bisa dapetin item-item yang dibutuhkan, ya jatuhnya bakal Farland doang nantinya. Iya, dan juga kan Fanny untuk kontes di Turtle lah. Bisa kita bilang kan agak sulit ya, apalagi di Turtle yang pertama. Lumayan, harus ada setup dulu dan setup ini yang jarang kita temukan kalau memang ada user Fanny, kecuali memang bisa menang di early game. Dan kali ini untuk di top lane-nya Cici lawan Lapu nih ya, masih aman-aman aja buat Fluffy dengan Vengeance spell dia. Membawakan Emblem Fighter dan juga ada satu Brave Smite. Bersama dengan Festival of Blood, tebel banget. Biasanya Cici itu pakai cooldown loh, pakai Inspire di talent pertamanya. Atau kalau enggak ya Rapture sekalian gak sih? Jadi damage ya. Dari damage juga ya, tapi kan Ability yang dipakai. Oleh Fluffy. Nampaknya agak agresif juga di area mid lane ya. Swelo bakal maksimalin potensial early-nya untuk mempress ke area Cloudwood. Begitupun juga ditemani dengan adanya Audi TZ, Drinks tidak bakal tinggal diam. Dia bakal terus untuk mencari dan juga mengancam untuk mundur dari dua player tersebut. Tapi pattern Anafel dia lebih unggul nih, dia lebih megang rotasi mid lane. Finally first blood. Diamankan begitu saja dengan kedatangan dari seorang Vincent, tapi dibayar dengan kontan juga tentunya dengan adanya kematian yang didapatkan dari Audi TZ. Chat Suelo-nya udah level 4 ini loh. Ya itu lumayan cepat juga memang buat level 4 dia ya, karena mungkin dapetin assist juga tadi. Dan kan dari goldnya yang masih dibantu ternyata Anafel yang membackup agar Brans bisa menangin untuk lane-nya atau bisa nge-freeze lane terlebih dahulu. Oke, namun trapping lagi mungkin bisa jadi dilakukan.
mungkin untuk setup dari turtle pertama agak sedikit pelan dulu. Karena bahkan dari teman-teman EVOS pun tahu nih, prioritasnya bukan cuma turtle. Oke, itu dia. Anapel juga udah mulai mengarah ke area lady pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion. Dan bakal coba untuk disambut hangat juga untuk mengusir mundur dari Audi TZ. Tapi nampaknya kali ini Dreams sudah mulai terkikis. Pelan tapi pasti ada satu steel cable. Dia menggerakkan satu pemain tapi Dreams masih bisa mundur, bakal dijangkau dengan area Vincent. Steel cable menggesek area Dreams yang langsung tewas ketika. Tapi nampaknya Anapel tertinggal dari rombongan yang wadirnya harus tumbang begitu saja. Poin tidak terjangkau. Ada satu buah hero lagi dari sosok Fluffy yang termakan. Menjadi bulan-bulanan dari teman-teman Rebellion tapi dibayar dari sosok Fluffy. Gagal untuk bisa survive. Swallow akhirnya menjadi eksekutor kembali. 2 poin kill. Menjadi modal awal yang cukup bahaya dan Vincent lihat. Dengan adanya purple buff dia cukup pede untuk masuk ke dalam jungle The Swallow. One last hit. Nyaris saja Swallow tumbang di tangan seorang Dreams. Ya, dan tadi untuk usaha ya melakukan pengambilan purple buff masih bisa didinai Vincent ternyata. Dialah yang mendapatkan purple dan bahkan dibalikan semuanya oleh Rebellion. Dan nampaknya ini bakal dibayar juga ya dengan adanya free space di area Turtle. Tapi Vincent tidak tinggal dia untuk Retributions yang on point. Yang ngebuat akhirnya Turtle diamankan oleh EVOS. Masih bisa dipegang ya, masih aman juga. Betul, memang masih aman tapi Vincent lumayan, ya ada satu level yang tertinggal memang. Tapi perbedaannya ada di EXP sekarang dari Cars yang lumayan tebal juga di atas dengan pasif lapu-lapu dan bisa mendini atau nge-mirror nantinya pergerakan yang bakal dilakukan oleh Fluffy. Tapi untuk Gold Lane kayaknya tenang banget nih, belum ada gerakan-gerakan agresif juga dari keduanya. Informasi sebenarnya pasti udah ada, nggak ada flicker untuk Moai-nya. Tinggal tunggu aja nanti siapa yang akan buka duluan, mungkin Anavel, mungkin juga Dreams. Oke, dan ya Heptasis juga selesai sekarang buat Vincent ya. Untuk mungkin dari steel cable-nya yang bakal jauh lebih sakit kali ini juga. Dan pengawalan kan. Yap, itu dia. Ini udah mulai dibuka. Satu buah Retributions Battle Spell. Tapi Purple Buff bisa diamankan begitu sama Vincent. Dan Operation War for Nothing. Dan Vincent terexpose. Yang ngebuat akhirnya dirinya berhasil ditewaskan begitu saja oleh pemain dari EVOS. Tapi nampaknya Dreams masih bisa mundur. Swallow masih menjadi satu buah target operasi oleh EVOS. Namun Swallow still survive. Cars join fight. Anapel one last hit masih bisa mundur dengan selamat. Tidak ada Brave Fighter dari Cars, mungkin dengan cooldown yang masih lama membuat dia akhirnya mengurungkan niatnya. Anavel masih bisa selamat, Vincentnya tumbang tanpa adanya purple buff sekarang. Ya, dan bahkan kerugian untuk Cars sendiri karena begitu dia membantu di bawah. Fluffy ini ada chance untuk bisa mengejar ketertinggalan level dia dan Fluffy akan mengarah menuju ke War Axe dan akan ada satu item defense yang dibuild nantinya oleh Cars juga. Defensive item, Dreadnought Armor Molten Essence dipegang oleh Fredrin. Dan itu tadi nyaris banget ya dia. Satu kali hit sebenarnya tapi memang nggak bisa apa-apa lagi sama sekali buat Cars. Source skill dia habis. Iya kan? Vincent. Vincent nampaknya bakal coba untuk mulai diawalin begitu saja. Tapi Vincent masih bisa mundur dengan adanya penggunaan steel cable yang bijak dari sosok jungler tersebut. Ini dia kombinasi dari Fredrin dan juga Arlott. Vengeance tanpa henti dengan damage yang sakit juga. Ini bakal jadi ancaman namun objektif. Untuk Turtle mulai muncul dan lagi-lagi jungle tank akan lebih kuat setup. Oke, sudah mulai dipantau ya. Dari arah kejauhan, Audi TZ juga udah mulai show off. Tapi Anapel belum mau mereset ke area objektif Turtle tersebut. Masih coba untuk ditarik ulur yang kemungkinan besar ini bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Karena fokus dari Vincent mengarah ke arah purple buff. Oke. Kali ini gold udah dipegang nih oleh EVOS Glory. Ini akan sedikit demi sedikit lebih pasti lagi untuk pegang kendalinya. Tapi gue masih menunggu juga nih rotasi dari Vincent untuk mengambil gold lane sepertinya. Iya, karena belum ada pergerakan sama sekali ya untuk mengganggu Brans. Sedari awal tadi, mungkin 6 menit yang sudah berlangsung sekarang, Brans ini belum ada gangguan sama sekali dan dia masih berduel 1v1 juga berhadapan dengan Moai. Makanya Bransnya flicker juga soalnya Om. Itu yang gue pikir kayak oke, Fanny-nya nih akan makan Brans terus nih. Dari awal gue kira, tapi ternyata enggak loh. Sama sekali bahkan. Bukan flicker ya, Purify ya. Purify. Dipakai dengan Brans. So ya, ini masih fokus mungkin ya buat Vincent ya untuk bisa dapetin itemnya dia, buat bisa biar levelnya dia gak terlalu tertinggal dari Anavel. Dan sudah mulai terlihat sekarang bahwa Farlane ini bakal dipegang oleh Fanny di bawah Vincent. 1v1 lawan Fluffy? Harusnya ya, di sana udah 1v1 situation, tapi damage-nya nampaknya terlalu eksplosif yang ngebuat Vincent
harus mengurungkan niatnya untuk mundur lagi ke area belakang. Tapi memang Fanny akan kayak gitu sih, dia build-nya ke arah damage. Ya dia paksa clear, mundur ya udah memang akan kelihatan bonyok banget. Soalnya nggak bakal juga bisa nahan kecuali nanti di late game dia mau bikin hybrid, ada item defense-nya. Terus kalau untuk 1 lawan 1 kayaknya Cici bukan target yang bagus sih. Selalu independen juga ya dari sosok Fluffy-nya. Dan kali ini udah pengawalan juga dari Auditisi mengarah ke Remoai. Anapel juga sudah mulai join fight untuk mengusir 2 pemain. Tapi harus berhati-hati. Ada 4 player dari teman-teman EVOS Glory yang nampaknya tidak bisa maju terlalu dalam. Untungnya udah di clear tadi, jadi nggak ada minion di bagian top lane, masih bisa ketahan lagi juga dari turretnya. Temponya akhirnya turun, walaupun memang agresivitas masih dipegang EVOS. Ini slow but sure banget sih tempo yang dibawakan dari kedua player. Bahkan agresivitas dari Vincent pun terbatas banget. Ya, mau gak mau Vincent harus melakukan split push juga. Dan tadi Breakfast Fighter sudah dipakai oleh Kars sehingga untuk setup di Turtle yang sekarang ini bisa jadi langsung di start oleh EVOS. Oke, sudah mulai setup ya di turtle ketiganya. Tapi dari teman-teman Rebellion hanya coba untuk mantau dari arah kejauhan sampai nantinya mengamankan beritanya dari sosok jungler yaitu Vincent. Jangan lupa nih, bawahnya show. Jadi 4 lawan 5 mungkin ada keputusan yang bisa dilakukan oleh Rebellion sekarang juga karena nanti bakal rugi kalau terlalu lama. Ya, tapi lihat Fluffy-nya juga nempel banget ya. Dia tidak ingin memberikan celah bagi Vincent untuk bisa clear lane di bagian atas. Oke, itu dia. Dari area bawah, satu player Brans berhasil secure ke area turret. Swelo terkikis masih bisa mundur. Free turtle nampaknya untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oh, ini definisi ke distract juga gak sih? Karena semuanya langsung mundur. Di tengah, di bawahnya yang didapetin sama Brans. Topnya juga yang bisa dijaga oleh Fluffy. Fluffy ini udah mulai berani karena dia udah punya 2 item penting buat Cici. War X Brute Force itu udah selesai buat Fluffy. Makanya ini bermain dengan waktu sih secara nggak langsung juga dari Rebellion. Tapi nampaknya mereka nggak bisa setup dengan pressure Brans tadi. Dan bahkan untuk next item buat Fluffy, ini Oracle akan menambah lagi deresnya dia untuk spell steal yang didapetin. Asli sih, tapi ada Final Slash. Mulainya masih bisa selamat dari serangan unpredictable dari sosok Dreams. Ya untungnya ya. Dan ini harus temui temen nih, lagi-lagi Pak Kumbah menjadi objektif mereka. Yes, bakal coba untuk dimakan penggangguan. Repetitive sudah mulai dilakukan, tapi retributions dari Anapel yang ngebuat Purple Buff dari Vincent diamankan. Akan mengalami keterbatasan dari segi energi, tapi nampaknya pemain-pemain dari Rebellion memilih untuk mundur ke area belakang. Semakin tertinggal lagi kali ini, bahkan lihat Anapel, dia udah gak ada takutnya di bagian depan. Dia berani ngincer siapapun levelnya pun unggul, bahkan Moai langsung dipoke. Oke, pemberi true damage ya padahal ya. Sumber source damage dealer bagi Rebellion juga. Sementara Brans terlihat memang agak susah untuk bisa disentuh sekarang. Ini karena dia punya flying tackle dan juga dia punya purify. Itu dia, ditambah lagi di sini juga objektif turretnya tidak begitu menguntungkan ya. Karena fun fact-nya belum ada 1 turret pun dari EVOS yang berhasil dijangkau loh oleh Rebellion. Dan bahkan dengan perfect objective turtle juga kali ini ya, gantian lah. Barat 3 turtle dimakan semua oleh EVOS Glory. Mereka mau ambil mid sih sekarang. Ya memang Farland bakal dipegang terus-terusan sama Fanny. Jangan sampai nanti tiba-tiba punishment-nya bisa terjadi. Kayaknya kalau Fanny terpanis, udah dijegat sih di belakangnya. Yes, ini dari tadi gerakan Vincent sudah terbaca beberapa waktu oleh teman-teman dari EVOS ya. Baik di area top lane dan juga bawah. Dan bahkan perlu dipertimbangkan lagi juga tentunya terkait bagaimana setup di area Lord yang akan segera muncul. Karena target di area itu belum hancur. Tapi objektif dari jungle ini diamankan oleh Anapel. Wah ini Bransnya dijaga habis ya. Ketangkep. Yes, nampaknya Vincent langsung tewas seketika dengan ada gempuran dari 3 member dibalaskan. Dari Breakfast Factor yang tidak mengenai sasaran. Bakal cepat di follow up lagi Anapel, one last hit. Masih bisa mundur dengan selamat. Begitupun juga dengan adanya Curtain Skull yang dibuka oleh Fluffy untuk mengarahkan area 3 member yang dimiliki oleh Rebellion. Kars tumbang menjadi korban kedua. Akan mengarahkan area korban jiwa lagi kan. Karena ada satu pemain yang tertinggal dari rombongan. Swelo yang langsung tumbang begitu saja di tangan seorang Anapel. Team fight yang terpisah itulah yang terjadi. Bahkan EVOS Glory mereka bisa pegang kendalinya sekarang. Purple Buff kembali di-secure lagi Rebellion. Semakin tertinggal dengan 6.000 gold untuk EVOS. Ya, ini penjagaan untuk Brans juga tadi. Di mana mereka berani untuk menunggu dan bahkan mungkin situasi di mana akhirnya Anapel yang tidak terlihat dan bisa memberikan energy eruption untuk menangkap Vincent. Dan terpunish lah semuanya 1 demi 1. Karena mereka datang sendirian. Ini Vincent. Hati-hati. Nampaknya kali ini bakal coba untuk dicegah untuk mundur. Steel Cable yang beberapa kali kita pantau hanya digunakan untuk defensif di game kali ini. Yap, dan Lord yang sudah jatuh ke tangan EVOS Glory sekarang. Dari tim fight-nya ini sudah sangat-sangat kepegang EVOS Glory. Mereka
kumpul 5 pun ini ya, mereka bakal bisa langsung nabrak loh dari front to back. Yep. Mereka punya power seperti itu, sedangkan mungkin tugas dari Rebellion untuk bisa menahan jalur laju dari Lord ini ada split push yang sedang dilakukan oleh Vincent. Yang pasti satu lane dipegang lah ya, biar jangan sampai ada 3 lane push. Tapi salah-salah dikit nih dari Vincent juga, menurutku bisa dipanis. Dia nggak punya purple loh. Dan kalau terlalu jauh dari base steel cable-nya itu nggak sampai untuk mundur. Benar, dan dari Atom build-nya, kalau yang terpantau ya sampai dengan sejauh ini ya damage-nya masih belum cukup sebenarnya buat Rebellion. Mereka hanya akan mengandalkan Thunderbird dan juga Corrosion Nice. Golden sekarang. Oke, sudah ada Golden. Aha. Dari Moe bisa ngasih damage ya, tapi kalau memang ditabrak dari depan oleh EVOS ini bakal berat sebenarnya. Oke, space yang dibutuhkan oleh sosok Moe ya nampaknya, dan bagaimana kita akan memantau dari Vincent untuk mengoptimalkan bagaimana keterbatasan energi yang dimiliki tanpa adanya purple buff. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area lini pertahanan base top turret yang dimiliki oleh Rebellion. Satu objektif diamankan begitu saja, tapi ada banget oleh karena 3 member. Dan nampaknya ODTZ akan coba untuk mulai mundur terlebih dahulu dan tidak ada yang tewas dari objektif tersebut. Masih bisa di-kiting lagi, namun minion masih ada dan masih mau dipaksa nampaknya. Yes, masih coba untuk di follow up steel cable untuk mengusir mundur ke area ancaman, tapi nampaknya belum ada wave minion. Mereka harus mundur ke belakang terlebih dahulu, tapi nampaknya teman-teman dari EVOS masih maju tak gentar. Ada 1 kloter wave minion yang akan mengarah ke area mid lane, tapi nampaknya teman-teman dari Rebellion masih bisa menghandle ke area wave minion tersebut dan mengusir perlahan teman-teman dari EVOS Glory. Mungkin masih bisa bertahan karena next wave-nya sudah mulai datang lagi. Swallow. Swallow-nya terbait dan langsung dipanggil dengan damage yang diberikan oleh seorang Crimson Red, dan kuantitas sudah mulai terpantau jelas dari area CCTV yang dimiliki oleh Vincent. Vincent. One last hit, masih bisa mundur tapi Fluffy gagal untuk menjangkau pergerakan dari seorang Vincent. Oh, coba dibalikin mid-nya, mulai masuk lagi, bahkan Vincent masih bermain dengan skill cable dan nampaknya mau dipaksa. Oke, ada punish plus lagi dan lagi begitu kena ODTZ dan killing spree. Diamankan begitu saja oleh seorang Cloudgun. Ada wave minion yang mengarah dari area bottom lane, tapi nampaknya masih belum diperbolehkan untuk masuk ke area high front base yang dimiliki oleh Rebellion. Vincent langsung tumbang begitu saja. My God, masih ada 3 member kali ini EVOS-nya. Tidak mau mundur, mereka mau coba mendobrak kali ini pertahanan terakhir dari sang banteng. 5 member final slash dibuka. Upsi, nampaknya tidak begitu baik. Nampaknya berita yang akan kita sampaikan karena 1 pemain sudah mulai berada di area low HP. Bagaimana sang macan putih menggabung double kill. Diamankan begitu saja oleh seorang Frostmaster, Response bahkan triple kill. Menjadi penutup yang manis dari seorang Prasan. Reverse sweep dari EVOS Glory di match kita yang pertama. EVOS Glory membuktikan bahwa mereka lebih biru daripada Rebellion. 2-1 Israel. Kemenangan yang cukup dramatis di game ketiga muncul dengan strategi yang